Baik, Bapak Ibu peserta, Pak Arya dan juga Ibu Debbie, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.00, izinkan saya untuk membuka terlebih dahulu. Selamat sore Bapak Ibu peserta CSA Community dan juga Bapak Arya dan juga Ibu Debbie. Kembali lagi bersama saya Samuel Hendriko di sini sebagai pemandu dalam acara CSA Community kita di sesi ke-30 ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam acara ini di CSA Community sesi ke-30 yang mengusung tema Building Recession Proof Investment Portfolio. Acara kita hari ini akan dipandu oleh Pak Arya sebagai moderator dari Direktur Utama CSA Institute. Telah hadir juga di tengah-tengah kita Ibu Debbie Wijaya yang akan menyampaikan materi kita tentang Building Recession Proof Investment Portfolio. Baik, Bapak Ibu, jika nanti Bapak Ibu memiliki pertanyaan, bisa melalui kolom chat ataupun raise hand pada saat sesi Q&A nanti. Oke, untuk terakhir juga dihimbau kepada Bapak Ibu agar bisa pada saat acara berakhir nanti untuk mengisi link feedback yang akan diberikan. Karena itu adalah sebagai syarat bagi Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan sertifikat. Oke, baik. Oke, untuk Bapak Ibu, saya serahkan waktu dan tempat sekarang kepada Pak Arya untuk memulai acara kita pada hari ini. Thank you ya Samuel, udah pembukaannya. Baik, selamat bergabung untuk teman-teman semua di CSA Community yang ke-30. Kali ini kita akan menghadirkan Ibu Debbie Wijaya. Beliau adalah seorang financial planner yang boleh dikatakan cukup mahir ya di bidangnya, sudah berpengalaman 15 tahun baik di Indonesia maupun di luar negeri, di Australia. Dan hari ini beliau berkenan untuk sharing kepada kita. Beliau adalah salah satu alumni CSA dan untuk acara CSA Community kali ini beliau akan membagikan satu topik yang sangat menarik ya. Jadi sebenarnya ini merupakan satu impian bagi para pelaku di industri keuangan, baik para investor maupun para trader ya, pelaku di membeli atau menjual saham, karena dalam menyusun sebuah investment portfolio itu dibutuhkan suatu pemahaman yang cukup mendalam. Jadi sebenarnya gimana sih ikutin rotasi sektor, gimana sih caranya kita menempatkan kapan perlu agresif, kapan yang perlu defensif ya. Jadi hari ini akan sangat menarik ya sharingnya dari Ibu Debbie Wijaya. Topiknya adalah Building Recession Proof Investment Portfolio. Jadi bagaimana sih membangun suatu portfolio investment yang anti resesi ya. Jadi menarik sekali karena dari indeks ketika angkanya 1000 dan sekarang sudah 7000, itu selalu manusia hampiri dengan emosi ya, emosi ataupun rasa takut ya. Takut jangan-jangan nanti saya beli bikin portfolio terus ambruk gara-gara nyusunnya salah ya, atau jangan-jangan nanti kena crash ya. Itu selalu dikhawatirkan dengan perasaan seperti itu ya, kecuali pas sudah lagi euforia sangat bullish baru kemudian lupa daratan ya. Tanpa berlama lagi kita akan memberikan kesempatan kepada Ibu Debbie untuk bisa melakukan sharing session. Nanti diberikan kesempatan juga untuk teman-teman semua bisa melakukan interaksi tanya jawab ya. Jadi saya serahkan waktunya kepada Ibu Debbie. Terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah disempatkan untuk bisa memberikan sharing session di CSA Community. Silakan Ibu Debbie. Selamat sore semuanya, apa kabar? Semoga baik sekali Bu Debbie. Thank you ya sudah nyempetin. Waktu itu sempat postpone ya teman-teman, banyak yang nanya juga kenapa sih kok di-postpone gitu. Iya Pak, waktu itu jadi ketika sudah oke ya ngobrol gitu ya sama Pak Dito,
Kemudian saya sakit flu gitu kan, jadi saya juga bingung. Jadi pikir coba tunggu dulu deh, siapa tahu masih bisa keburu. Ternyata udah waktu deket, wah masih parah ini kayaknya, masih sakit kepala, masih batuk. Jadi saya bilang postpone Pak, kalau bisa saya minta tolong. Gitu. Seperti itu sih Pak. Thank you banget atas maklumnya ya. Sorry banget harus di-postpone. Sekarang udah sehat ya Bu Debbie. Puji Tuhan Pak, ya masih ada ehemnya gitu ya, dikit batuknya agak lama, cuman sudah bisa deliver lah, at least gitu. Ya, oke, thank you. Silakan ya Bu Debbie untuk disampaikan ke teman-teman semua hari ini. Siap. Terima kasih teman-teman. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Arya dan juga mungkin ada mentor-mentor CSA juga di sini sudah hadir ataupun alumni CSA. Saya mau mengucapkan terima kasih atas kehormatan dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa berbagi nih di forum CSA, apalagi di AAEI ya. Saya sangat bahagia sekali. Jadi ini adalah Skapur Sirih ya, perkenalan dari saya, siapa saya, mungkin ada beberapa yang belum kenal. Jadi memang saya sudah berkecimpung di bagian perbankan selama 15 tahun ya. Sekarang terjun ke bidang perencanaan keuangan dan investasi. Aktivitas saya sehari-hari saat ini adalah mentor sebuah komunitas saham juga di bawah Dewi Finansial dan juga mentor dari Asosiasi Wealth Planner yang di-endorse oleh FBSB Indonesia. Juga sebagai CFO saat ini pada salah satu perusahaan terbuka yang ada di bursa pasar modal kita. Nah, ini adalah acara-acara yang merupakan portofolio literasi keuangan yang selama ini saya terlibat ya. Beberapa topik yang pernah dibahas adalah perencanaan keuangan, perencanaan investasi, dan menurut saya bisa sharing ya, berbagi seperti ini saat ini tuh hal yang rewarding gitu ya. Saya bahagia sekali, apalagi kalau ilmu yang saya bagikan itu bisa memberikan dampak positif ya kepada teman-teman sekalian yang hadir gitu. Dan terutama sebenarnya literasi keuangan ini sih supaya bisa bantu teman-teman saat ini tuh menghindari investasi bodong, dan juga semoga portofolio kalian juga bisa long lasting ya, bisa tahan terhadap resesi dan juga bisa semua tujuan keuangannya tercapai. Oke, ini adalah daftar beberapa organisasi profesional di Indonesia yang berkecimpung di bidang keuangan dan investasi, di mana saya happen to be sebagai anggotanya. Jadi para hadirin yang hadir saat ini bisa ke website organisasi ini untuk bisa memverifikasi ya keanggotaan saya juga. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita langsung terjun ke topik hari ini, yaitu membangun portofolio investasi yang tahan resesi ya. Apa sih resesi gitu kan? Banyak pertanyaan itu tuh sering juga dipertanyakan gitu kan, apa yang menjadi sebuah tanda resesi itu hadir gitu ya. Oke, kita lihat deh chart ini ya. Chart ini itu adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke, nah sedangkan resesi itu artinya definisinya adalah adanya penurunan pertumbuhan ekonomi secara negatif berturut-turut 2 kali gitu ya, selama triwulan gitu ya. Jadi di sini kan kita lihat ya, 2019 itu kita masih di atas 4,96, kemudian mulai dari kuartal pertama 2020 udah mulai turun ya, itu berarti pertumbuhannya sudah negatif ya. Kemudian kuartal kedua 2020 turun teman-teman ya, menjadi minus 32. Nah, disitulah yang namanya kita memasuki resesi ataupun juga sebenarnya sudah masuk ke depresi gitu ya. Oke. Tapi biasanya teman-teman, the good news is resesi itu tidak lama, teman-teman. Namun seperti tadi sempat dimentionnya sama Pak Arya ya, walaupun resesi itu nggak lama, ya, tapi walaupun investor yang paling pengalaman pun ya di dunia ini itu masih khawatir teman-teman tentang yang namanya resesi ini gitu loh. Ya, jadi memang alangkah baiknya buat kita itu selalu siap-siap teman-teman
ya, supaya bisa terus mengantisipasi gitu, karena resesi ini tidak bisa diprediksi gitu loh, karena sulit sekali gitu, karena kita itu banyak sekali variabel-variabel yang harus dipertimbangkan supaya kita bisa tahu ini resesi atau enggak gitu, seperti itu ya. Dan biasanya the good news is resesi itu nggak lama dan biasanya diikuti oleh recovery dan ekspansi ya. Cuman ya waktunya itu aja kita tidak tahu kapan berapa ya. Nah seperti grafik ini kan, recovery itu biasanya ada bentuk-bentuk chartnya tuh teman-teman. Ada yang berbentuk huruf V ya, ada berbentuk U, ada yang berbentuk W. Seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, kalau kita lihat itu turun kemudian naik ya, naik terus sampai kuartal 3 2021 dia turun sedikit ya, baru naik lagi. Nah itu kan berarti recovery dari Indonesia ini sepertinya mirip huruf W ya teman-teman ya, seperti itu. Nah chart di samping ini menunjukkan bahwa kalau misalnya setelah resesi pasti ada recovery dan ekspansi. Jadi itulah yang membuat kita juga harus bisa lebih bisa tenang dikit lah gitu ya. Jangan sampai terlalu khawatir banget. Cuman memang harus hati-hati gitu ya. Berapa lama kita ada di bawah gitu. Seperti ini kan minus 5,32. Jadi kuartal 2 2020, kuartal 3, kuartal 4, kuartal 1 2021 kita masih ada di bawah. Masih minus ya, belum plus itu. Nah itulah harus kita waspada apa yang harus kita lakukan selama pertumbuhan ekonomi itu masih belum bangkit gitu. Oke, nah ini adalah chart dari siklus ekonomi ya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman sekalian sudah familiar ya. Nah garis yang vertikal itu adalah pertumbuhan ekonomi atau GDP ya, yang seperti ini kan. Ini datar, sedangkan jadi GDP-nya itu naik turun ya teman-teman ya. Yang naik turun itu yang angka-angka itu adalah GDP. Oke, nah kemudian yang garis horizontal adalah waktu, bisa bulan ataupun tahun, seperti itu ya. Tren pertumbuhan biasanya ekonomi adalah naik ke atas teman-teman, makanya garis yang putus-putus itu miring ke atas ya. Nah, di dalam satu siklus penuh itu sebenarnya ada 6 masa teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan ya. Ada yang namanya recovery ya, kemudian ekspansi, kemudian peak ya atau puncak. Nah, setelah puncak ini diikuti oleh resesi, depresi, dan kemudian yang paling bawah adalah lembah atau trough ya di situ. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan teman-teman. Ketika naik ada 3 ya. Dan ketika turun ada 3 ya. Ketika naik ada recovery, ekspansi, dan puncak. Ketika turun ada resesi, depresi, dan lembah. Oke. Nah, kemudian berikut adalah chart di mana ada beberapa resesi di Indonesia yang cukup berkesan ya. Dan banyak sekali orang yang lumayan mengalami kerugian yang lumayan dalam ya, banyak gitu ya. Pertama itu 1998. Nah, ketika 1998, ketika itu pertumbuhan ekonomi turun minus sampai 18%. Oke. Kemudian setelah itu diikuti dengan US dollar yang naik 250,5%. Dari 4.850 langsung shoot gitu ya, 17.000. Kemudian diikuti juga IHSG-nya anjlok sampai 37% minusnya gitu ya. Nah, kemudian setelah 10 tahun kemudian terjadi lagi resesi teman-teman di tahun 2008. Nah, apa sih yang terjadi tahun 2008 itu? Adalah permasalahan keuangan global ya, yang bermula dari Amerika Serikat waktu itu kan. Kemudian diikuti dengan pertumbuhan negatif di Indonesia, GDP-nya sampai minus 33,75% dari 6,25 turun sampai 4,14 ya. Kemudian diikuti juga oleh depresiasi rupiah Indonesia sehingga US dollarnya naik
sampai 23%, dari 9.840 sampai 12.100, teman-teman, ya. Dan itu juga diikuti juga, teman-teman, dengan IHSG yang anjlok sampai minus 39,8%. Oke. Kalau resesi yang sebelumnya itu jaraknya 10 tahun, nah resesi yang kemudian itu jaraknya 12 tahun, teman-teman, ya. Nah, ini karena COVID, ya, yang barusan saja kita lewati, yaitu PDB kita turun 2 kali, ya, yang seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dari 2,97% sampai ke minus 5,32%. Kemudian juga diikuti dengan USD yang naik 16,5% dari 13.732 sampai ke 16.000, ya. Dan IHSG pun anjlok lagi, teman-teman, kemarin itu sampai minus 37,33%. Jadi ada sebuah pola di sini, ya, teman-teman, ya. Dari ketiga resesi ini ada ada 3 hal yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi ketiga, IHSG anjlok sampai almost, ya, hampir 40%, teman-teman. Nah, inilah yang harus memang kita waspadai dan harus kita antisipasi bagaimana caranya supaya portofolio keuangan kita itu tidak terimbas terlalu dalam, terlalu banyak ketika resesi akan terjadi lagi kemudian hari, ya. Oke. Nah, ada beberapa orang itu ketika resesi terjadi, mereka itu berusaha untuk timing the market, teman-teman, ya. Misalnya contoh, semua portofolionya yang ada di pasar modal itu mereka jual. Oke. Nanti mereka masuk lagi ketika IHSG sudah recover, sudah mulai recover, gitu kan. Nah, itu yang namanya market timing, gitu ya. Market timing itu difficult, teman-teman, apalagi buat kita retail investor, karena kita nggak punya kapasitasnya. Oke, kenapa kita nggak punya kapasitasnya? Karena informasi-informasi yang kita dapatkan sebagai retail investor itu terbatas, tidak seperti investor institusi, teman-teman, ya. Mereka punya banyak informasi lah, istilahnya, malah justru mereka dikasih, gitu ya, informasi. Kalau kita itu kan harus mencari, gitu kan. Nah, itulah kekurangan dari kita sebagai retail investor. Oleh karena itu, market timing ini tidak direkomendasi, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat dari chartnya grafik IHSG selama 10 tahun terakhir, ya, kalau kita lihat, mungkin teorinya itu mudah, ya, teman-teman, diucapkan, ya. Oh, ketika ada higher high, gitu ya, maksudnya ada peak, gitu kan, ketika IHSG di atas, kita jual. Ketika IHSG di bawah, kita beli, gitu kan, ya kan. Jadi kalau misalnya grafiknya candle-nya lagi di atas, jual, candle di bawah beli, jual beli, jual beli, jual beli, gitu kan. Itu kalau kita lihat ke belakang, teman-teman, ya. Tapi kalau misalnya kita melihat sekarang, gitu kan, nah kenyataannya IHSG sudah menyentuh di titik 7.000 lebih, gitu kan. Nah, kalau misalnya ditanya, oke, Dep, apakah sekarang sudah waktunya jual? Nah, gak ada yang tahu, teman-teman. Nobody knows, gitu kan. Apakah ini sudah menyentuh titik overbought, apakah demand belinya sudah selesai, atau memang masih berlanjut, gitu ya. Masih ada continuation-nya, kita nggak tahu, teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, jadi lebih baik kita stay di dalam pasar modal daripada kita itu keluar masuk, teman-teman. Karena kenapa? Dengan kita keluar masuk, misalnya portofolio kita, gitu ya, portofolio kita sudah lumayan besar, gitu ya, di pasar modal, gitu ya, bukan yang cuma 10 juta atau 20 juta lagi, gitu ya, 200-an juta. Kalau kita keluar masuk, gitu ya, teman-teman, maka banyak potensi profit kita itu banyak yang tergerus oleh biaya-biaya jual beli, gitu loh, yang dilakukan ketika kita keluar masuk dari pasar modal tersebut, teman-teman, ya. Sebentar, ini bisa dihapus nggak sih? Nggak bisa dihapus, ya. Oke. Nah, penyebab resesi itu apa sih? Ya. Penyebab resesi itu adalah ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi, teman-teman, ya. Ekonomi itu sama seperti kayak jungkat-jungkit, ya, teman-teman, ya. Ada yang naik dan ada yang
turun gitu kan. Dan pemerintah pusat biasanya itu berusaha agar semuanya itu seimbang teman-teman ya. Seperti kayak tadi sebelumnya saya sudah mention ya, saya sudah ucapkan bahwa resesi itu sebenarnya diikuti sebelumnya itu adalah peak kan ya, ada ekspansi, ada peak gitu ya. Ketika peak itu terjadi inflasi teman-teman ya. Seperti banyak berita-berita yang sering digaungkan sekarang, inflasi akan happen. Nah, itu bertanda bahwa kita almost going to the peak gitu kan, but are we at the peak gitu kan, itu pertanyaannya gitu. Nah, ketika di peak terjadilah inflasi teman-teman ya, harga naik gitu ya, tapi harga naik juga diikuti dengan bunga bank yang naik gitu kan, seperti itu. Tapi jika terjadi inflasi ya, harga bunga yang naik, nah kemudian hutang pun naik kan ya teman-teman ya, gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata kepanjangan daya beli pun melemah teman-teman. Kalau misalnya harga kebutuhan sehari-hari sudah mulai mahal ya, tapi pendapatan tidak seiring tuh teman-teman dengan naiknya inflasi ya. Mungkin inflasinya 3, tapi pendapatannya mungkin hanya 1 atau 2% naiknya per tahun gitu kan. Berarti kan tidak bisa menyesuaikan dengan daya belinya ya, akhirnya daya belinya turun teman-teman ya. Daya beli turun ya, akhirnya kan perusahaan-perusahaan yang biasanya kita beli barang-barang itu akhirnya mengalami penurunan gitu ya, labanya ya enggak gitu. Ketika perusahaan itu mengalami penurunan laba teman-teman, mereka pun berpikir gitu ya, bagaimana caranya saya bisa menghemat nih, karena laba saya turun gitu kan. Akhirnya mereka menurunkan juga produksi teman-teman. Ya enggak, produksi dari barang-barang mereka itu juga turun gitu kan. Ketika produksi turun ya, laba turun, dan selain itu juga mereka mikir gitu ya, gimana caranya supaya kita punya expense gitu ya, lebih berkurang. Dan salah satunya adalah mengurangi pegawai, ya enggak. Nah, itulah makanya kenapa ketika resesi banyak yang namanya karyawan yang redundant atau ada terjadi pemutusan hubungan kerja, seperti itu ya, kehilangan pekerjaan mereka, ya kan. Nah, ketika angka pengangguran itu jadi tinggi, teman-teman, balik lagi ya, pendapatan berkurang, daya belinya juga jadi turun, seperti itu ya. Jadi kayak siklusnya jadi kayak siklus yang yang terus gitu, yang muter-muter. Oleh karena itu makanya memang tugas pemerintah itu untuk bisa menstabilkan lagi gitu ya ekonomi, bagaimana nih gitu ya. Oke, bunganya kan kemarin pas titik kan naik, kita harus pelan-pelan nih turunin bunga, seperti itu ya. Itulah makanya kenapa siklus ekonomi itu penting sekali untuk bisa kita pelajari dan kita pahami gitu ya. Sebelumnya juga saya sempat mesti di-mention juga ya, investment panic selling itu apa? Kenapa? Karena kalau misalnya resesinya di Indonesia ya teman-teman, perusahaan-perusahaan ini labanya turun ya. Kemudian kan investor asing gitu kan melihat, wah investasi Indonesia ini tidak terlalu profitable gitu ya, tidak terlalu profitable, sehingga mereka keluar. Karena perusahaan-perusahaan Indonesia labanya tidak perform gitu kan. Nah, kemudian ketika investor asing ini keluar ya, berarti kan demand dari Indonesia rupiah ini turun teman-teman, karena tidak dibeli kan, malah dijual gitu ya. Ketika demand dari Indonesia rupiah ini turun teman-teman, otomatis terdepresiasi teman-teman. Yang paling utama ya terdepresiasi terhadap US dollar. Itulah kenapa ketika resesi itu datang, US dollar itu naik dan Indonesia tuh jadi turun. Seperti itu ya teman-teman. Nah, makanya banyak terjadi market bubble burst gitu ya. Jadi panic selling gitu, karena wah, institusi asing keluar duluan nih. Kenapa ya? Ada apa ya, buru-buru keluar gitu kan. Nah, semuanya yang domestik ikutan jadinya seperti itu. Nah, itulah salah satu jadi penyebab resesi ya. Gitu. Jadi walaupun COVID-19 sekarang ini sudah lumayan oke ya, kasusnya sudah menurun ya, cuman ya kita akan menjadi teman nih COVID-19 ini, karena dari pandemi dia akan menjadi endemi teman-teman ya.
kita sudah kenal yang namanya COVID-19, tapi strain-strainnya ini keep coming gitu kan, yang baru aja yang namanya Delta Cron gitu kan. Jadi ketika ada strain baru seperti kayak kemarin Omicron ya, tiba-tiba sunyi lagi gitu kan, banyak yang di rumah lagi karena pada sakit gitu kan, seperti itu. Jadi akan selalu ada yang namanya contraction terus selama new strains itu keep coming dan Oke, sekarang apa sih penyebabnya investor itu tidak siap menghadapi resesi, teman-teman ya? Bahkan yang paling pengalaman aja masih khawatir ya. Pertama adalah karena terutama yang investor pemula itu tidak paham produk, teman-teman. Karena kebanyakan produk itu mereka ambil ya, tapi mereka tidak pertimbangkan lagi resikonya. Seperti itu ya. Dan kadang-kadang buat ya, terutama investor pemula yang mungkin masuk ketika recovery COVID kemarin ya, kita sebutnya angkatan corona ya, investor angkatan corona gitu kan. Nah, mereka beli, tapi mereka tidak paham kapan harus beli, kapan harus jual. Mereka hanya bergantung dari seseorang atau temannya, atau mungkin ada orang-orang yang mereka biasa tanya gitu ya kan? Mereka belum melalui resesi, depresi, dan lembah. Kemudian apa nih akibat dari perang gitu kan? Nah, karena sekarang ada perangnya Rusia dan Ukraina gitu kan, ditambah dengan COVID ya, banyak sekali kekhawatiran gitu. Apa yang akan terjadi nih dengan kita punya market ya, pasar modal kita gitu. Seperti itu. Dan banyak investor itu, aduh saya nggak tahu lah, saya males lah ngikutin lah, bukan bidangnya saya. Ya kalau misalnya sudah jadi investor ya sudah harus komitmen ya, harus mau belajar teman-teman, karena nobody will help you, nggak ada yang bisa bantuin kamu gitu loh, seperti itu, kecuali kamu sendiri yang bisa bergerak dan mencari informasi gitu, karena portofolio itu kan portofolio kalian gitu kan, bukan portofolio orang lain. Jadi yang bertanggung jawab terhadap portofolio kalian ya kalian sendiri, seperti itu ya. Kemudian nomor 4, ekspektasi yang berlebihan terhadap hasil investasi ya. Banyak itu investor baru itu zaman sekarang mendengarkan sosial media, teman-teman ya. Mereka tidak paham atas resikonya, teman-teman. Ketika boleh dibilang resesi ya, bunga itu kan diturunin ya perlahan-lahan ya, teman-teman ya. Nah, ketika bunga itu perlahan-lahan diturunin, deposito udah tidak menarik lagi, teman-teman. Ya, oleh karena itu banyak sekali tuh yang bilang, udah jangan di deposito aja, di tempat ini di saham. Udah sahamnya misalnya ternyata salah milih, nggak perform gitu ya, udah jangan saham, kripto. Nanti kripto terus mendengar ada yang sukses di tempat lain, saya contoh NFT, yuk kita ke NFT gitu. Nanti kalau misalnya ada produk baru lagi yang muncul, yuk kita. Nah, sampai akhirnya banyaklah timbul yang robot-robot trading ini ya, yang ilegal ini ya. Makanya harus hati-hati teman-teman. Ketika bunga itu turun, banyak sekali investasi-investasi bodong yang tumbuh ya, karena memang disitulah kesempatan mereka untuk menarik orang-orang yang pengennya hasilnya besar tapi tanpa melihat resiko, seperti itu. Oke, yang kelima, banyak investor itu ketika mulai investasi tidak melihat atau mengerti ya profil resiko mereka gitu loh. Jadi mereka bahkan tidak mengenal gitu. Apa sih profil resiko itu? Nanti saya akan coba bahas ya di belakang lebih dalam lagi tentang profil resiko ya. Bahwa setiap orang itu punya daya tahan yang berbeda-beda terhadap kerugian, teman-teman ya. Nggak semua orang itu bisa tahan melihat portofolionya itu minus 30%, teman-teman ya. Bahkan ada yang udah minus 5% aja udah nggak bisa tidur gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya memang ada yang memang profil resikonya agresif ya, saya sudah melalui 2 resesi gitu kan, dan saya sudah mengalami bahwa setiap resesi itu diikuti oleh recovery. Jadi
saya ya walaupun nggak pede 100%, tapi saya oke lah gitu ya. Nah itu at least mungkin daya tahan mereka untuk melihat portofolio mereka terjun payung gitu ya sampai minus 30 itu mereka masih bisa nyetir gitu loh, masih bisa nyetir portofolionya gitu loh. Oke, ini nanti dibuang, ini nanti dibeli gitu ya, segala macam bisa diatur, strateginya masih bisa ngatur gitu. Tapi kalau misalnya yang memang masih pemula dan mungkin konservatif, ya itu berarti otomatis daya profil resiko mereka juga lebih konservatif gitu ya. Oke, dealing with recession ya. Jadi dealing with recession itu tidak sama seperti membahas saham apa yang harus dibeli atau sektor mana yang harus dijauhi, teman-teman. Oke, harus ada kombinasi antara perencanaan keuangan dan juga perencanaan investasi yang harus dilakukan. Jadi harus dikombin, teman-teman ya. Karena kalau kita ngomongin investasi aja nggak lengkap, kita ngomongin financial aja nggak detail. Jadi memang semuanya itu harus dikombin menjadi satu supaya jadi a whole one big picture gitu ya. Terutama ketika kita kena COVID ini kan, itu saya melihat ya banyak yang mencari nafkah utama di keluarga itu meninggal temannya karena COVID ya enggak. Nah mereka itu tidak bisa hidup gitu loh sehari-harinya. Ya ada juga yang kehilangan sumber pendapatannya karena di PHK ataupun mungkin tidak bisa punya bisnis ya, tapi tidak bisa survive selama pandemi ini gitu. Nah itu juga bisa juga gitu ya teman-teman. Nah yang dari kedua kasus itu saya melihat penting banget buat kita itu punya emergency fund teman-teman ya, supaya dengan emergency fund ini bisa membantu gitu buat yang kehilangan pekerjaan bisa membiayai tetap pengeluarannya selama mencari pekerjaan baru ya. Dan kemudian buat para bisnismen gitu kan penting juga punya dana darurat. Kenapa? Jadi selama misalnya merugi gitu ya, tidak bisa membayar semua operating expense-nya ya, biaya-biaya operasional bisnis. Nah, ada dana darurat yang bisa tetap untuk dipakai, misalnya contoh membayar gaji pegawainya, seperti itu, gitu ya, selama misalnya contoh 1 tahun gitu kan, seperti itu, ya. Kemudian COVID ini juga terjadi banyak orang yang terlilit hutang, teman-teman. Gara-gara apa? Ya, gara-gara mereka nggak punya asuransi, teman-teman. Tapi mereka harus masuk ke rumah sakit, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya aset semuanya itu liquid, teman-teman, ya ketika teman-teman harus mengeluarkan sekian sejumlah uang untuk membayar rumah sakit, puji Tuhan teman-teman. Tapi kadang-kadang kan kasusnya tidak seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya ternyata kebanyakan dari portofolio teman-teman itu kebanyakan yang kebanyakan yang kebanyakan yang ada di fixed income teman-teman. Nah kalau ada kebanyakan di fixed income, jadi akhirnya sebentar ya, saya swap dulu. Okay. Nah kalau misalnya kebanyakan di fixed income, akhirnya tidak cair. Contohnya misalnya properti ya. Ketika mau beli mau bayar rumah sakit ya, dan kalian harus membayar rumah sakit, kan belum tentu properti kalian itu bisa kejual pada saat itu juga ya teman-teman ya. Jadi oleh karena itu lebih baik kalian memang harus ya menyeimbangkan antara fixed income juga dengan aset yang bisa cair pada saat itu juga teman-teman, supaya kalian juga bisa membayar rumah sakitnya ya. Oke, kemudian nah setelah manajemen resiko ya, kalian disinilah investasi ya. Investasi itulah langkah ketiga dan keempat itu yang penting ya, karena setiap investor yang berinvestasi itu pasti ada tujuan keuangannya ya teman-teman ya. Buat misalnya contoh teman-teman yang masih milenial ya, mungkin ada tujuan keuangannya untuk menikah, membeli rumah gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman yang sudah Gen X gitu kan, mungkin tujuan keuangannya untuk dana pendidikan anak ya, buat kuliah gitu kan, atau mungkin untuk dana pensiun nanti, seperti itu ya. Nah jadi itu kan ada banyak jangka waktunya ya teman-teman ya, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun kalau misalnya contoh dana pensiun teman-teman.
Nah, itulah yang kita harus jaga teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi apa namanya, kita punya investasi ya dalam piramida perencanaan keuangan ini. Langkah ketiga dan keempat itu adalah investasi teman-teman. Dengan investasi ini supaya kita punya tujuan keuangan itu tercapai teman-teman, supaya teman-teman bisa nyekolahin anak kuliah gitu kan, supaya teman-teman bisa pensiun gitu ya dengan tenang gitu ya, dengan apa namanya, dana yang cukup, maka kita harus jaga kita punya portofolio teman-teman, seperti itu. Jadi jangan sampai kalian investasi tapi salah gitu. Harus ada 4 teman-teman ya, DHR. Oke. Diversifikasi ya, kemudian defensive stock ya, hedging dan rebalancing. Ini akan saya bahas satu persatu teman-teman ya, berikut ini ya. Oke. Nah, kalau teman-teman mungkin sempat mendengar ya, kalau misalnya yang pernah beli properti ya, kan ada slogan gitu ya. Dalam membeli properti, yang penting adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Ya nggak? Nah, sekalian ini teman-teman boleh ditanamkan, boleh diingat ya. Ketika teman-teman berinvestasi, yang penting adalah diversifikasi, diversifikasi, dan diversifikasi. Oke, jadi penting sekali teman-teman. Jangan sampai telur kalian itu taruh di apa namanya, basket yang sama ya, harus disebar teman-teman. Tapi sebarnya bagaimana gitu kan? Itu pertanyaannya. Nah, sebarnya itu nggak boleh sembarangan, tapi harus sesuai dengan profil resiko kalian masing-masing. Kalau misalnya sampai saat ini ada dari teman-teman yang memang belum mengenal profil resikonya masing-masing, boleh sok ditanya ya, misalnya kalian investasi sama sekuritas mana, atau kalian investasi sama bank atau apa, kalian sudah punya reksadana. Biasanya kalian sudah punya reksadana, biasanya sudah pernah nih melakukan apa namanya, profil resiko. Tapi kalau belum, bolehlah datang ke website saya ya, di situ ada quiz lah gitu kan. Nah, di situ bisa kalian find out what is your profil resiko, seperti itu ya. Ini contoh ya teman ya, saya sekali lagi bilang ini contoh. Ada 3 misalnya contohnya ya. Pertama, konservatif buat teman-teman pemula yang tidak mempunyai daya tahan tinggi ya ketika menghadapi kerugian. Misalnya contoh, saya punya daya tahan itu cuma 0 sampai 5% debt gitu kan. Nggak bisa lebih dari 5%. Kalau udah turun 5%, saya udah uring-uringan, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, khawatir gitu kan. Nah, berarti teman-teman lebih ke konservatif teman-teman. Lebih baik teman-teman masuk ke tempat yang aman teman-teman. Misalnya contoh pasar uang ya. Pasar uangnya itu 60% ya. Pendapatan tetapnya 35%, sahamnya di 5% aja. Oke. Ketika teman-teman jam terbangnya dalam berinvestasi sudah banyak, sudah makin pede ya, akan naik teman-teman. Jadi jangan khawatir ya. Profil resiko juga sebenarnya bisa sih, tapi kayaknya tentang pendapatan tetap, tentang saham gitu ya. Nah, bisa tuh. Nah, akhirnya misalnya contoh kalian sudah ada jam terbang, kemudian profil resiko dicek, oh jadi balance saya. Nah, balance ini itu berarti dari 100% rata-rata hampir mirip-mirip semuanya. Misalnya pasar uangnya itu 35, pendapatan 35, saham 30% ya. Nah, kalau misalnya tadi konservatif itu biasanya returnnya 5-7% teman-teman ya. Kalau misalnya kalau dihitung ya secara total ya semua aset kelasnya ya. Kemudian kalau balance itu biasanya imbal hasilnya itu 7-10%. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, buat investor-investor yang mungkin udah banyak pengalaman, yang udah tahu yang namanya reksadana itu apa, udah tahu yang namanya saham itu apa, gitu kan. Nah, bisa mereka mempunyai apa namanya profil resiko yang growth ya, di mana sahamnya itu mungkin 60% ya, terus pasar uangnya misalnya hanya 10%, 20% dan pendapatannya 20%. Nah, dengan profil resiko growth ini biasanya itu average return-nya itu di atas 10%. Ya, cuman di luar sana itu sering sekali kebalik teman-teman. Gitu ya. Ibu mau punya portofolio yang imbal hasilnya berapa, Bu? Oh, kalau saya sih kalau bisa sih setinggi-tingginya gitu kan.
kalau bisa 8 gitu, atau misalnya kalau bisa 10. Oh, oke. Tapi mereka ketika dihadapkan dengan kerugian, karena kan sebenarnya ada yang namanya ini ya teman-teman ya, ketika resikonya itu rendah ya, ketika resikonya rendah, returnnya pun rendah. Ketika resikonya tinggi, returnnya pun tinggi. Ya, itu sudah linear teman-teman seperti itu. Tapi kebanyakan orang itu tidak berpikir sejauh itu. Jadi mereka mau resikonya rendah, tapi returnnya tinggi. Ya, sebenarnya tidak ada, impossible itu. Ya, makanya banyak orang itu termakan investasi bodong ya karena fakta bahwa resiko dan imbal hasil itu linear, itu mereka tidak memahami seperti itu. Oke. Nah, ini setelah kita membahas tadi profil resiko, terus aset-asetnya apa saja gitu ya yang kita masukkan ke dalam. Nah, ini adalah macam-macam ya kelas aset yang ada ya teman-teman ya. Jadi ini saya ambil dari salah satu slide-nya OJK waktu itu ya. Ya, jadi kalau misalnya resiko yang rendah itu biasanya terdiri dari tabungan, deposito ya, kemudian obligasi, obligasi negara gitu kan, reksadana pasar uang, kemudian yang moderate gitu kan bisa pendapatan tetap, reksadana pendapatan tetap ya, reksadana campuran. Nah, untuk reksadana campuran ini kalian juga harus masuk ke dalam fund fact sheet ya teman-teman ya, karena kadang-kadang ada reksadana campuran yang memang macam-macam tuh kombinasinya teman-teman gitu. Di setiap RD campuran itu nggak sama ya. Ada yang memang lebih ke saham, ada yang lebih ke pendapatan tetap, ada yang memang mungkin malah ada yang campurannya ke pasar uang. Jadi kalian harus find out insight gitu ya dari reksadana campuran seperti itu. Dan yang resiko tinggi adalah reksadana saham dan sahamnya. Oke. Nah, kemudian ada lagi ya setelah saham itu kripto dan wirausaha. Mungkin teman-teman di sini kaget, "Hah, wirausaha tinggi ya resikonya?" Gini teman-teman, saya pernah sih ya waktu kerja di bank gitu kan, ada suatu pertanyaan gitu, bagaimana caranya kita pasti ketika kita meminjamkan sebuah perusahaan dia itu bisa membayar balik ke bank gitu kan, seperti itu. Sedangkan kita tidak tahu gitu kan return dari usahanya bisnis mereka itu berapa per tahunnya, seperti itu. Jadi ketika seseorang membuka suatu bisnis ya, ada potensi dia rugi teman-teman, terutama apalagi kalau jenis bisnisnya itu musiman apalagi gitu kan. Jadi ketika musimnya sudah berganti, mungkin musimnya itu cuma 2 tahun, 3 tahun, habis itu that's it, produknya sudah tidak laku lagi. Nah, itulah resiko-resiko dari wirausaha yang sebenarnya banyak sekali tidak terpikirkan gitu loh, seperti itu. Jadi makanya kenapa wirausaha itu adalah salah satu resikonya tinggi juga, seperti itu ya. Oke, setelah kita ngomongin diversifikasi kelas aset ya. Nah, kan tadi kan kita ingat ya, dari profil resiko itu kan ada yang namanya saham juga kan bagiannya ya. Misalnya contoh, kalau konservatif, cuma 5% doang. Kemudian kalau balance 30, kalau si agresif 60, gitu kan, seperti itu ya. Nah, dari persentase sahamnya ini, teman-teman, lebih baik didiversifikasi lagi sahamnya. Itu jadi, kalian juga harus tahu ya resiko saham-saham tersebut. Nah, misalnya contoh seperti ini teman-teman. Kalian decide, oke, dari 35% itu kita ngomongin yang profil resiko yang moderate ya, tadi yang balance di tengah itu kan 30% gitu. Misalnya contoh 30% dari total kekayaan saya adalah 100 juta ya. Oke, dari 100 juta ini, nah kita diversifikasi lagi teman-teman. Bagaimana caranya supaya portofolio kita ini tidak anjlok gitu kan. Caranya gimana? Nah, kita harus bisa mengalihkan portofolio saham kita ini ke stok-stok yang defensif. Nah, stok-stok defensif ini seperti apa ya? Nah, berarti defensif itu berarti perusahaan yang kita pilih itu mempunyai
strong balance sheet teman-teman ya. Jadi walaupun resesi ya, laba mereka mungkin berkurang, tapi at least produksi mereka ya, barang-barang produksi mereka itu tetap digunakan, tetap dibeli oleh masyarakat luas ya. Orang masih tetap makan ya, orang masih tetap mandi, masih gosok gigi ya, masih masih menggunakan telepon, masih menggunakan listrik, masih menggunakan gas gitu kan. Jadi yang utilitas ini utility gitu ya, dan juga kadang-kadang healthcare ya, consumer staples. Nah ini biasanya agak perform teman-teman ya di selama resesi gitu. Nah kemudian harus dilihat juga hutangnya bagaimana teman-teman. Seperti tadi kan di depan itu saya sudah sebutkan ya, dengan berkurangnya pendapatan, berarti dia punya daya untuk membayar kewajibannya itu berkurang teman-teman. Kewajiban itu kan hutang gitu ya. Jadi jangan sampai si perusahaan ini default gitu kan. Nah carilah perusahaan-perusahaan yang hutangnya sedikit teman-teman. Oke. Kemudian yang terakhir, ketika kita punya perusahaan itu nggak perform ya, lebih baik kita memang cari yang saham-saham yang memang menghasilkan dividen. Walaupun memang ketika laba itu turun, ya otomatis dividen pun biasanya turun teman-teman. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah besar, dia akan maintain membayarkan dividen, walaupun dividennya turun. Seperti itu ya. Karena konsistensi dari pembayaran dividen itu sangat matters terhadap investor gitu. Jadi investor itu akan melihat, oh perusahaan ini dia daya membayar dividennya itu 95% gitu kan, berarti dia bayar tuh 95% gitu ya. Maksudnya totalnya dari sekian tahun gitu ya, dalam 5 tahun gitu misalnya dia bayar terus nih sampai 95%, mungkin pernah nggak bayar gitu, tapi 95% bayar terus. Oh dia punya track-nya, dividen paying-nya lumayan bagus. Nah, jadi dia perusahaan-perusahaan ini pun akan berusaha untuk bayar, tapi mungkin dividennya agak dikurangin teman-teman. Nah itulah yang perusahaan-perusahahan inilah yang kita pilih ya, supaya bisa membantu pendapatan passive income kita gitu, seperti itu ya. Nah ini portofolio 100 juta ya, dari profil risiko kita misalnya profil risiko kita 30% saham, nah 30% itu 100 juta. Nah 100 juta ini kita bagi tuh teman-teman gitu ya, 60-30 ya. Oh 30 sih 10 jutanya tunai buat apa tuh Dep gitu kan. Nah 10 juta ini sebagai peluru teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti IHSG udah mulai recover ya, jangan sampai teman-teman kehabisan peluru gitu. Jadi 10 juta ini bisa dipakai untuk supaya bisa investasi lagi gitu ketika sudah mulai bangkit lagi ya. Nah, ini adalah sektor-sektor yang biasanya perform selama siklus ekonomi ya. Ada jadi ketika peak itu biasanya energi, basic material ya. Ya, kemarin itu kan memang ada performance yang lumayan meningkat ya di sektor energi dan basic material. Makanya ketika energi dan basic material sudah mulai naik, itu biasanya kita harus pantau ya, sudah mulai naik nih, oke. Terus jadi gimana nih? Kita harus bisa watch gitu ya. Jangan sampai kita telat nih untuk strateginya portofolio kita. Nah, ketika resesi, ya yang sektor-sektor yang bisa kita lihat adalah utilitas, consumer staples, healthcare ya. Nah, ketika recovery adalah industrial, financial, property atau real estate, dan expansion, teknologi, fintech, dan consumer discretionary ya. Nah, dari semua sektor ini, oke, ada pertanyaan kemarin bagus kan. Saya mesti beli semuanya, Tadep? Enggak mesti beli semuanya. Harus kalian do your own research ya. Perusahaan mana yang kalian suka ya, bisnis modelnya kalian suka ya, seperti tadi labanya bagus ya, kemudian hutangnya sedikit, kalian juga suka dengan manajemennya gitu kan. Nah, supaya kalian pun pede gitu loh punya si perusahaan ini di portofolio kalian. Walaupun memang misalnya contoh dia turun, tapi kalian yakin gitu karena manajemennya bagus gitu kan.
Nah, pasti akan naik lagi, misalnya contoh seperti itu. Tapi tetaplah yang namanya saham ya harus terus dipantau. Kalian nggak bisa cuman sekali doang gitu ya melakukan analisa fundamental, tapi harus terus berkala karena manajemen juga bisa berganti, bisnis model juga bisa berganti, project juga bisa tetap datang kan kemudian hari. Jadi selalu harus tetap dipantau ya analisa fundamental itu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nah kemudian yang ketiga adalah melindungi nilai teman-teman. Sangat penting sekali ya untuk melindungi nilai di portofolio kalian. Tadi kan kita lihat ya, setiap kali resesi di Indonesia itu pasti diikuti oleh tiga, PDB-nya minus, USD-nya naik, dan kemudian IHSG-nya turun, ya kan? Nah, untuk melindungi nilai teman-teman gitu ya, lebih baik memang kita punya ada aset-aset yang bisa melindungi nilai atau kita sebut juga hedging ya. Biasanya aset hedging ini ada dua teman-teman, US dollar dan gold ya, emas gitu kan. Nah, kalau untuk US dollar sendiri itu ya itu supaya ketika Indonesia rupiah terdepresiasi, si US dollar ini kalau kita punya ya, berarti kan portofolio kita, kekayaan bersih kita, net worth kita nggak terlalu turun ya teman-teman ya. Jadi tetap bisa ditahan oleh si US dollar ini seperti itu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nah ini adalah chart dari emas ya, pergerakan emas dan pergerakan IHSG. Ini kita lihat ya persentasenya. Jadi IHSG itu persentasenya 282,46 so far ya dari tahun 2008. Nah, berarti dari 2008 sampai tahun 2023 dia naiknya 282,46%. Sedangkan gold itu naiknya 194,56%. Oke. Nah, kalau dilihat dari sini ya teman-teman ya, ketika tahun 2008 ya ada jurang kan di IHSG, nah tapi gold itu malah perform teman-teman, malah naik gitu kan, seperti itu. Nah ketika IHSG itu performing ya sudah mulai nih, sudah oke nih gitu kan, nah terjadi si gold itu malah turun pelan-pelan gitu. Nah ketika terjadi lagi COVID, si gold mulai naik lagi gitu. Jadi ini adalah jadi suatu pengimbangan ya, ketika pasar sahamnya jatuh, gold itu bisa mengimbangi nilai yang jatuh di IHSG seperti itu teman-teman ya. Oke, nah yang keempat yang teman-teman bisa lakukan adalah portfolio rebalancing ya. Ini jarang sekali disentuh ya teman-teman, kecuali kalau memangnya teman-teman mempunyai orang yang bisa diajak ngobrol ya untuk bisa konsultasi portofolio kalian ya. Ada dua teman-teman, portofolio rebalancing itu biasanya secara kalender atau contingent. Kalau kalender itu bisa berkala 3, 6, atau 12 bulan, sedangkan contingent itu bisa kalian tetapkan sendiri. Misalnya contoh, oh saya punya aset kelas yang saham gitu ya, udah perform 5% lebih besar daripada yang lainnya gitu kan. Nah, itu udah waktunya saya rebalancing ya. Sebagai ilustrasi seperti ini teman-teman. Saya contoh ya. Ini contoh. Portofolio kalian balance. Oke? Kalian punya 50% saham, kalian punya 50% pasar uang ya. Kemudian, nah totalnya ini misalnya 50 juta, 50 juta, 100 juta supaya bisa gampang dipahami. Oke? Kemudian setelah 1 tahun ya, sahamnya perform 15%, oke? Pasar uangnya performnya 2,5 karena mungkin taruhnya di deposito, oke? Nah setelah itu jadi portofolionya itu naik dari 50% jadi 55, sedangkan pasar uangnya 45% ya. Totalnya dari 100 juta akhirnya naik jadi 108,75 juta teman-teman, oke? Nah gimana caranya supaya di rebalance gitu, supaya nggak timpang lagi nih, karena kan sekarang sahamnya lebih banyak daripada pasar uang ya, sedangkan kalian punya profil resiko itu balance gitu. Nah, supaya bisa balance lagi ya, supaya 50-50 lagi, nah jadi 108,75-nya itu dibagi 2 ya, jadi 5454 375 kan.
Nah, jadi dari yang yang sahamnya itu dikurangi 3 juta, ya 57,5 juta itu dijual sahamnya 3 jutaan, dimasukkan ke dalam pasar uang supaya equilibrium lagi teman-teman, 50% 50% lagi. Seperti itu. Nah, ini penting sekali untuk kalian bisa jaga supaya kalian itu bisa tenang. Jadi portofolio kalian sesuai dengan profil risiko kalian. Jadi seberapa banyak pun rugi yang kalian hadapi itu sudah sesuai kapasitas kalian gitu, daya tahan kalian. Jadi kalian pun bisa tenang gitu loh investasinya. Oke, nah konklusinya kita sudah sampai konklusi ya teman-teman. Sudah lewat juga ini sebenarnya timingnya. Pertama, fokus jangka panjang ya, ketujuan keuangan masing-masing ya. Jadi jangan keluar masuk jangan berusaha untuk timing the market ya teman-teman. Tapi kalau memang kalian tujuannya untuk dana pendidikan, oke, saya harus bertahan sampai dana pendidikan saya, dana pendidikan anak saya bisa tercapai ya, supaya anak saya bisa kuliah, supaya saya bisa pensiun gitu kan. Karena kenapa? Ketika kalau misalnya kalian masukin gitu ya, wah IHSG-nya turun gitu ya, terus tiba-tiba kalian masukin ke dalam pasar uang gitu kan, semuanya. Sedangkan pasar uang ketika resesi itu tidak perform, hanya 2,5%, misalnya contoh kecil ya bunganya. Sedangkan kalian itu menyisihkannya berdasarkan bunga 8%. Ya, akhirnya jadi nggak akan tercapai teman-teman. Ketika waktunya anak kalian untuk kuliah, uangnya tidak terkumpul. Ketika kalian sudah mau pensiun, dananya nggak tercapai gitu. Itulah makanya kenapa kalau bisa jangan timing the market, tapi fokus gitu ya ke horizonnya jangka panjang. Terus yang kedua, kurangi resiko pada portofolio, diversifikasi ya. Dan aset kelas yang perform selama resesi itu adalah pendapatan tetap atau obligasi, teman-teman. Kenapa? Karena ketika saham itu turun ya, daya tariknya saham itu hilang. Everybody scared ya, semua orang takut, jadi masuk ke dalam pendapatan tetap. Kenapa? Karena bunga pun turun, teman-teman. Bunga di pasar uang turun gitu ya. Jadi pasar uang juga sebenarnya tidak menarik lagi. Oleh karena itu, demand-nya itu yang banyak itu di pendapatan tetap. Oleh karena itu, jadi pendapatan tetaplah yang memang performing-nya itu paling bagus ketika resesi. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang ketiga, sisihkan cash modal untuk tetap bisa berinvestasi selama periode recovery. Harus ada dana darurat teman-teman ya. Baik itu di dalam untuk pribadi ya, untuk keluarga maupun juga untuk bisnis ya, operasional juga. Jangan sampai uangnya terikat semua gitu, tapi harus ada dana darurat. Ketika resesi ada dua teman-teman peraturannya, cash is king, liquidity is queen ya. Harus ada cash dan juga aset-aset kalian itu harus yang cair, jangan sampai aset kalian itu tidak cair. Jadi ketika kalian harus membayar sesuatu, kalian harus menjual misalnya properti kalian, tapi propertinya tidak bisa terjual, akhirnya kalian berhutang, baik itu di bank maupun teman. Nah, itulah yang kita mau hindari, jangan sampai berhutang ya. Nah, yang ketiga adalah tingkatkan literasi keuangan, datang ke webinar seperti saat ini gitu ya. Banyak belajar, banyak baca gitu ya. Ignore the crowd ya, sosial media mungkin harus bisa dipilah-pilah yang mana yang bisa kalian ikuti, yang mana yang lebih baik dihiraukan gitu kan. Lihat juga siapa yang berbicara di baliknya, mereka punya background apa, mereka punya lisensi apa background pendidikan mereka gitu ya, supaya informasi yang sampai ke kalian itu yang baik gitu ya, yang berkredensial lah gitu, seperti itu, bisa diverifikasi, yang valid. Oke, keep up to date with the economy, jangan malas baca berita ya. Kalau bisa juga kalau memang kalian mau punya komunitas juga ya. Nah, carilah komunitas yang memang memberikan info-info yang baik ya. Info-info yang bukan gorengan gitu kan. Jadi berita-beritanya yang valid gitu ya, tidak salah.
Kemudian yang terakhir adalah rebalance regularly. Nah, kalau misalnya rebalance regularly ini memang kalian butuh dituntun, ya lebih baik kalian carilah gitu ya mentor atau advisor yang memang bisa dipercaya sama kalian untuk bisa membimbing kalian dalam rebalance portofolio kalian secara berkala. Seperti itu. Oke. Demikian dari saya. Thank you waktu yang sudah diberikan. Semoga bisa bermanfaat buat para teman-teman yang hadir di tempat ini.